Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tentunya sehat, kuat, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik adik-adik, kita akan menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu Kakak Titi harap adik-adik harus mempersiapkan pertama Alkitab. Karena Alkitab itu adalah sumber kehidupan kita setiap hari, maka kita akan membaca dan kita akan merenungkan atau mendengarkan cerita dari kakak pengasuh. Kedua, adik-adik kakak Titi harap memakai ketika kita mengikuti ibadah, kita akan memakai pakaian yang rapi dan yang sopan. Dan ketiga, kakak Titi mohon, kakak Titi harap dari kakak-kakak pengasuh yang lain, untuk orang tua untuk selalu setia mendampingi adik-adik ketika mengikuti ibadah. Dan keempat, kakak Titi harap adik-adik harus fokus dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kakak Titi percaya bahwa ketika kita akan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus selalu akan hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikit lagi kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan setia untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita datang pada Tuhan dan kita undang Dia dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu yang mengatakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kepadaku melayani lebih sungguh. Nah adik-adik, tadi kan kita udah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa sama Tuhan. Kita minta tuntunan dari Tuhan untuk memberkati ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mau ajak adik-adik semuanya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau mau datang dan mengalaskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah di pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa apa yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita juga sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan sebagian apa yang kita punya buat Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, apa yang sudah disiapkan, marilah kita berikan dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan adik-adik. Untuk itu adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita di pagi hari ini, kita angkat pujian yang berkata, kami bawa pujian. Semua tahu ya adik-adik? Oke, 1, 2, 3. Persembahkan
korban pujian dan syukur kami persembahkan, korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur, kami persembahkan korban pujian dan syukur. Baik adik-adik, super kebenaran kita dan super ayat kita pada hari ini yaitu super kebenaran kita, aku mau rendah hati dan juga mau menghargai orang lain. Dan super ayat kita pada hari ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 3. Kak Lindsay bacakan ya adik-adik. Filipi 2 ayat 3 berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalian ulangi ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan itulah dia adik-adik super kebenaran kita dan super ayat kita pada minggu ini atau hari ini adik-adik. Adik-adik harus ingat super kebenaran kita, aku mau rendah hati dan menghargai orang lain. Dan super ayat kita pada hari ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 3 adik-adik. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan dan juga membaca kebenaran firman Tuhan yang dimana akan dibawakan oleh kakak Ani adik-adik. Untuk itu kakak mau bilang adik-adik semuanya untuk siapkan hati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kekasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Mari adik-adik semua siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu dan anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti Tuhan di saat ini dalam persekutuan anak dan remaja GKI Petra Bucen 2 Entrop, kami masih diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pembacaan firman di pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang masih ingat kisah cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, firman Tuhan minggu lalu mengenai Raja Pembasuh Kaki. Siapakah Raja tersebut? Betul, Raja tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 murid-muridnya. Sebelumnya, kakak Ani akan membacakan kembali super kebenaran kita. Aku mau rendah hati dan menghargai orang lain. Super ayat diambil dari Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kisah Alkitab terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 17, Matius 26 ayat 1 sampai 30, dan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 19, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kakak Ani harap adik-adik semua bisa membacanya di rumah supaya lebih dapat memahami dan mengerti lagi bagian firman Tuhan yang akan kita bahas beberapa minggu ini. Pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Ke-12 murid
kakinya dicuci dan dibasuh oleh Tuhan Yesus. Dicuci, kemudian dikeringkan, dilap oleh tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Membasuh kaki adalah suatu ritual atau kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Karena pada zaman itu belum ada sepatu. Setiap orang alas kakinya hanya menggunakan sendal yang pakai tali-tali itu toh, adik-adik tahu toh. Nah, jadi pasti kakinya penuh dengan debu dan kotor. Kebiasaan membasuh kaki itu biasa dilakukan oleh budak atau pelayan. Nah, pada waktu itu, pada perjamuan malam terakhir itu tidak ada budak atau pelayan yang membasuh atau mencuci kaki Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Nah, disitulah Tuhan Yesus mengambil tindakan. Di situ Tuhan Yesus mau menanggalkan jubahnya dan merendahkan dirinya. Yesus mau meninggalkan kehormatannya dan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dengan mencuci kaki para murid-muridnya. Dengan cerita tersebut, pasti kita ada berpikir, kok Tuhan Yesus, Tuhan, baru dia raja, mau sih pegang kaki kotor, mencuci kaki yang kotor, apalagi itu murid-muridnya, bukan seorang orang terhormat gitu. Tapi di sini Tuhan Yesus mau memberikan contoh, Tuhan Yesus mau memberikan teladan. Sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan bumi, dia mau memberikan suatu pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang benar-benar, yaitu harus memiliki sifat rendah hati. Rendah hati adik-adik bukan rendah diri. Apa perbedaan rendah hati dengan rendah diri? Ya, rendah hati itu berarti tidak sombong. Kalau rendah diri itu minder atau tidak percaya diri. Kalau rendah diri, dia bisa melakukannya tetapi tidak berani untuk menunjukkannya. Nah, kalau rendah hati, dia bisa melakukannya dan berani menunjukkannya, tetapi tidak dengan sombong. Menunjukkannya dengan kerendahan hati, tidak tinggi hati. Walaupun Yesus, Allah, dia Tuhan, tapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia mau merendahkan dirinya di hadapan para murid-muridnya. Itu kita bisa baca pada Matius 23 ayat 11 sampai 12. Kakak baca ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan Yesus yang berupa adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Dia tidak mau menganggap dirinya harus dihormati, harus disegani. Tetapi dia mau memberikan dirinya untuk mau melayani dengan kerendahan hati. Dan itu mau dicontohkan oleh para murid-muridnya. Rendah hati adalah suatu kata sifat, ya. Itu berkaitan dengan kesabaran. Nah, kesabaran itu pasti punya bersamaan dengan kelemah lembutan. Nah, orang yang lemah lembut, orang yang sabar itu pasti orang tidak mudah marah, orang yang berkata dengan baik, orang yang bertindak dengan benar, orang yang mau mengasihi sesamanya dan menghargai orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah mau meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan? Apakah mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah kita sudah bisa melakukannya? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bersama dengan teman, bersama dengan keluarga, bersama dengan sesama manusia. Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati? Di sekolah, di saat kalian mendapatkan nilai yang baik ataupun menjadi juara kelas, apakah kita jadi tinggi hati? Ya, kakak ini harap tidak. Kita harus terus memiliki kerendahan hati. Di saat kita memiliki barang yang bagus, apakah kita harus langsung memamerkannya kepada orang lain? Nah, itu tidak baik.
Nah, adik-adik kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita hari demi hari? Apakah kita sudah bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita? Nah, sekarang Kakak Ani minta adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka dari Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kita ini adalah anak-anak pilihan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kita harus selalu menggunakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Nah, kita kalau ada orang atau teman kalian yang melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh kasih dendam, tidak boleh simpan dendam. Kita harus selalu mau mengampuni dan berbelas kasihan. Kalau kita mau dikasihi, kita harus lebih dahulu mengasihi. Kalau kita tidak mau disakiti, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau dimaki, kita tidak boleh memaki orang lain. Jadi perbuatlah yang baik terhadap orang lain, dan pasti orang lain tersebut juga akan berbuat baik kepada kita. Itulah yang Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semuanya. Satu lagi kita buka dari Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Akan dibaca ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita harus berusaha untuk selalu mengasihi. Kita harus berusaha untuk menghargai orang lain. Kita harus selalu berkejar-kejaran ya, seperti saling mendahului untuk mengasihi orang lain atau menghargai orang lain, supaya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu boleh terjadi. Seperti apa yang dikatakan dalam super ayat kita, Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Selalu mengutamakan kepentingan orang banyak daripada diri sendiri, daripada atau keluarga kita sendiri. Kita harus selalu menaruh kepentingan orang lain lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Nah, disitulah kita boleh melihat, kita boleh belajar bahwa firman Tuhan boleh nyata, boleh hidup dalam diri kita. Adik-adik, kita harus terus berusaha untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setiap hari. Pada saat ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7, Minggu Sengsara yang terakhir. Baiklah, kebenaran firman Tuhan terus memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, untuk mengakhiri pembacaan firman di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar, apa yang telah kami baca, terus kami ingat dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Mampukan kami, mampukan adik-adik semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa menyerahkan adik-adik sekolah minggu dari tingkat yang kecil sampai yang remaja. Kiranya Engkau memberkati dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam permainan, dalam apapun yang adik-adik semua lakukan. Biarlah semuanya seturut dengan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati orang tua dalam seluruh tugas, usaha, pekerjaan. Biarlah berkat-berkat Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan rumah tangga adik-adik semua, sehingga setiap kebutuhan bagi adik-adik semua dapat tercukupi. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati juga kakak-kakak pengasuh,
Kau berkati kami Tuhan dalam seluruh pelayanan kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari kehidupan kami. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan imunitas yang baik, sehingga kami selalu terhindar dari virus COVID-19. Berkati para tenaga medis, berkati pemerintah setempat, baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, hingga apapun tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, mereka dapat laksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Petra Bucen 2 Entrop, dari ketua jemaat sampai kepada para majelis, sampai kepada badan-badan pelayan unsur. Engkau memberkati dalam seluruh tugas pelayanan mereka. Untuk seluruh jemaat GKI Petra Bucen 2 Entrop, Engkau memberkati dengan kasih dan hikmat dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa agung yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Ani? Bagus bukan? Baik, tentunya firman yang dibawakan kakak Ani sangat-sangat bagus. Untuk itu kakak Titi harap dan kakak-kakak pengasuh yang lain harap buat adik-adik sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh, adik-adik yang hanya mendengar ke kiri dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Tentunya harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Baik adik-adik, dengan satu lagu yang mengatakan kita mengucap syukur banyak terima kasih kepada Bapa yang ada dalam surga. Maka dengan lagu ini kami berakhirlah sudah ibadah kita pada minggu ini. Dan jangan lupa adik-adik sekalian untuk selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, itu yang selalu diingatkan oleh kakak-kakak pengasuh, karena adik-adik tahu sekarang masih wabah virus corona itu masih ada. Jadi ada kakak Titi harap dan semua yang kakak-kakak pengasuh harap adik-adik jangan terlalu main di luar, berkerumun dengan orang-orang yang banyak. Cukup kita di rumah saja, oke? Ya, sampai jumpa minggu depan. Shalom.